إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Kamis 21 Jumadal Ats-Tsaniyah 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semua perkara tersebut, wahai Allah, kami berlindung dengannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang ke-24, yaitu penulis mengatakan babun ma jaa fis sihr, bab tentang penjelasan hukum sihir. Dan pada, kalau tidak salah, 2 atau 3 pertemuan sudah kita membicarakan tentang beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan sihir. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita juga masih membicarakan pendahuluan tentang sihir, dan insyaallah ta'ala ini adalah pendahuluan yang paling terakhir tentang sihir. Insyaallah kita akan kembali kepada kitab kita setelah ini. Poin yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekufuran. Kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekufuran? Atau sihir dan dukun secara umum. Sihir dan dukun secara umum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu karena di dalam praktek sihir terdapat permintaan tolong
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan minta tolong adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam sihir tersebut terjadi permintaan tolong atau isti'anah atau permintaan perlindungan atau isti'adzah atau permintaan pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disebut dengan istighatsah, itu semua terjadi kepada selain Allah, maka disinilah letak kesyirikan pada dunia sihir. Karena di dalamnya terdapat permintaan tolong, permintaan perlindungan, dan permintaan tolong dalam keadaan yang sempit. Dan semua itu adalah ibadah. Al-isti'anah, minta tolong adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa isti'anah adalah ibadah, dan tatkala ibadah maka Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku wa nusuki, seluruh ibadahku di antaranya adalah menyembelih, dan kehidupan serta kematianku adalah untuk Rabb yang memelihara semesta alam. Ini menunjukkan kenapa sihir dimasukkan ke dalam pintu kesyirikan dan di dalam pintu kekufuran, karena di dalam praktek sihir terdapat permintaan tolong kepada selain Allah, terdapat permintaan perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan ibadah, ibadah yang tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka disinilah letak kesyirikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Falaq dan An-Nas, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak. Kemudian, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan rajanya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja dari manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Ini menunjukkan bahwa isti'adzah, minta perlindungan, ibadah yang tidak dapat diberikan kecuali kepada Allah. Nah, di dalam sihir terdapat minta perlindungan kepada selain Allah. Di dalam sihir juga terdapat minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, yaitu yang disebut dengan istighatsah. Dan istighatsah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaika." Ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Nah, ini menunjukkan istighatsah ibadah. Dan tatkala kita berbicara lingkupnya ibadah, maka ibadah apapun tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Anfal ayat 9. Ketika kalian minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, yang disebut dengan istighatsah, mau menghadapi musuh, berperang, dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan banyak musibah, dalam keadaan datang gempa, datang banjir, dan semisalnya. Istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Fastajaba lakum rabbu anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka Allah mengabulkan bagi kalian
yaitu bahwa sesungguhnya aku akan memberikan kekuatan kepada kalian dengan 1000 malaikat yang berbondong-bondong datangnya. Ini menunjukkan sekali lagi istighatsah adalah ibadah. Maka di dalam praktek sihir terdapat istighatsah kepada selain Allah. Ini yang menyebabkan sihir dikategorikan, dimasukkan ke dalam pintu kesyirikan. Karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa dalil bahwasanya sihir minta tolong kepada selain Allah? Sihir minta perlindungan kepada selain Allah. Sihir minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Tidaklah Nabi Sulaiman kufur, akan tetapi para syaitanlah yang kufur mengajari manusia. Lihat, di sini manusia minta pertolongan kepada syaitan, jin. Syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan oleh Allah dari api, dan mereka adalah jin-jin yang menyimpang dari jalan Allah yang benar, maka disebut dengan syaitan. Ini sebab yang pertama kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan, karena minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya sihir minta tolong kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang manusia-manusia yang minta perlindungan kepada jin. Dalam surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok dari manusia yang ya'udzun, minta perlindungan kepada sekelompok dari jin. Tetapi apa yang terjadi? Dan ini Bapak Ibu saudara-saudari, perhatikan. Ini adalah kaedah dan ini harus kita jadikan sebagai keyakinan sampai mati. Tidak ada yang bisa memutuskan keyakinan ini, apapun dan siapapun. Nanti akan saya sebutkan keyakinannya. Fazaduhum rahaqa, maka bertambah kepada mereka rahaqa, kerugian, kelemahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kaedahnya yang ingin saya sebutkan tadi adalah bahwa setiap permintaan kekuatan kepada selain Allah maka tidak menambahkan kecuali kerugian dunia akhirat. Pegang itu baik-baik, jadikan keyakinan sampai mati. Hidup kita lapang, nyaman, tentram, atau penuh dengan penyakit, kesulitan hidup, problematika, kesempitan, maka jangan pernah akidah ini tergoyahkan dengan apapun atau siapapun. Siapa yang minta tolong kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, minta permintaan apapun kepada selain Allah, tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kerugian dunia sebelum akhirat. Harus itu diyakini baik-baik. Jadikan keyakinan dalam hati. Pantang untuk diputuskan keyakinan ini. Pantang untuk bergeser keyakinan ini. Walau di depan kita melihat Dajjal. Apa yang lebih parah daripada Dajjal kesaktiannya? Tidak ada. Kata Dajjal, turun hujan, turun. Kata Dajjal, keluar. Semua materi yang ada di dalam muka bumi, di dalam bumi ini keluar. Emasnya, peraknya keluar. Kata Dajjal, wahai fulan, jin kamu hidup, berubah jadi manusia. Hidup. Dajjal mempunyai surga, dia mempunyai neraka. Walau ada Dajjal, maka pantang keyakinan ini untuk putus.
Kalau seandainya ada Dajjal di pasar Hanyar, wah ini, kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Fazaduhum rahaqa. Ingat baik-baik itu. Tidak menambahkan kepada mereka kecuali rahaqa. Kerugian. Coba perhatikan sekarang beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Apa itu rahaqa? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat Al-Jin ayat 6. Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan fazaduhum ithman, maka tidak akan bertambah kecuali kepada mereka dosa. Ulun jadi kepikiran tadi menyebut pasar Hanyar. Kiapa mun Dajjal datang di pasar Hanyar? A'udzubillah. Subhanallah. Orang-orang, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, di dalam Kitabul Fitan, bahwa para orang tua mengikat istri dan anak-anak perempuannya agar tidak keluar kota Madinah, karena mereka ingin tahu apa yang terjadi di luar kota Madinah. Karena ala anqabil Madinah malaikatun safuna yamna'una ad-dajjal. Di pojok-pojok kota Madinah ada para malaikat berbaris-baris menghalangi Dajjal untuk masuk. Lihat, malaikat saja berbaris-baris menghalangi Dajjal. Saking dikjayanya Dajjal. Makanya orang-orang mengikat anak istrinya dan perempuannya dan anak perempuannya agar tidak keluar. Karena kalau keluar, walau hanya ingin tahu, pasti ikut. Dan ini kaedah dalam menghadapi kegentingan akhir zaman. Banyaki ibadah, jangan suka mengorek-ngorek apa itu, kenapa itu. Pasti kita akan masuk ke dalamnya. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bersegera kalian beramal. Ini kaidah menghadapi kegentingan, huru-hara, kekacauan di akhir zaman. Orang bingung mana yang hak, mana yang batil, semuanya ngaku benar. Maka banyaki amal, banyaki istighfar. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan sebelum beliau meninggal, subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyaki beramal, karena akibat kegoncangan yang disebut dalam bahasa Arab fitnah akhir zaman, kegoncangan, kegentingan, kekacauan, talbisul haq bil batil, percampuran antara kebaikan dengan kebenaran. Orang bingung memisahkannya, membedakannya. Akhirnya pagi hari ada beriman, sore hari kafir. Jangan besok, sore hari. Dan itu bukan ukuran jam. Akan tetapi maksudnya sangat cepat keimanan seseorang berubah. Ini kaidah dalam menghadapi akhir zaman. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena menjual agamanya untuk mendapatkan hanya secuil dari perkara dunia. Rasulullah SAW bersabda, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah tatkala kegentingan, tatkala kekacauan, banyak pembunuhan, maka itu pahalanya seperti berhijrah ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pahala orang berhijrah? Kaum muhajirin, apa pahalanya? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga. Kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar. Makanya Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan generasi pertama yang masuk dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Disebutkan muhajirin dulu sebelum kaum ansar, menunjukkan keutamaan mereka. Maka beribadah tatkala kegentingan di akhir zaman, memperbanyak hafalan Quran, memperbanyak diam di masjid, memperbanyak di majelis ilmu, lebih utama dibandingkan kasak kusuk mengetahui apa masalah orang, apa masalah yang terjadi dan semisalnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kembali kepada Dajjal tadi. Walau Dajjal ada di depan kita, maka keyakinan ini harus kita tetapkan dalam hati kita. Dan ini perlu ujian, Pak. Ya,
perlu ujian. Jangankan sekaliber manusia biasa. Kadang-kadang orang yang sudah berilmu tahu hukumnya, praktek sihir haram, kekafiran, termasuk kategori kesyirikan, tetap gara-gara dia terhimpit, gara-gara banyak masalah, ingin istri cepat sembuh, ingin anak cepat sembuh, 3 bulan tidak turun panasnya. Ketika ditawari, pian ke sana ada orang pintar. Ada apa sama aja sidin bismillah jua. Ayo pian. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ukuran. Ambil baik-baik kaidah tadi. Yang minta tolong kepada Allah tidak menambahkan kecuali dosa, kerugian. Saya akan bacakan beberapa tafsiran dari kata-kata fazaduhum rahaqa. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Qatadah mengatakan ai isman, maka bertambah kepada mereka dosa, wazdadatil jinnu alaihim bidzalika jara'atan. Orang kalau sudah minta kepada jin, maka dia tidak mikir dosa. Nah ini pelajaran menarik. Orang kalau sudah minta kepada selain Allah, maka bertambah kepada mereka lancang kepada Allah. Ya, dan itu keburukan tersendiri, itu kerugian secara tersendiri di dunia sebelum di akhirat. Lihat lagi perkataan Ibrahim ibn Yazid At-Taimi. Beliau mengatakan fazaduhum rahaqa izdadatil jinnu alaihim jur'atan. Apa maksudnya? Kalau orang minta kepada jin, ini perhatikan ya, yang suka meninggalkan Allah, yang suka berpaling dari Allah, tetapi minta kepada makhluk, jin, maka perhatikan baik-baik bahwasanya orang minta kepada jin, maka yang ada adalah jin itu akan menguasainya habis-habisan, tambah lancang kepada manusia. Maka saya pesan, kalau ada orang meruqyah seseorang, ujar yang dimasuki di dalam tubuhnya ini, waktu diruqyah, aku hendak keluar dari tubuh ini, tetapi kumpulkan berataan keluarga. Jangan pernah taat, karena sekali kita taat, dia akan semakin menjadi-jadi kepada manusia. Dan itu yang diinginkan oleh jin. Itu yang dimaksudkan fazaduhum rahaqa, jin tambah lancang kepada manusia. Maka rugi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi perkataan dari Zaid ibnu Aslam. Apa maksud daripada rahaqa? Saya sudah tambahkan, tafsirkan 2 tadi. Siapa yang minta kepada jin, maka akan bertambah kepada mereka dosa. Semakin lancang dia berbuat dosa. Mau mencuri, mau disuruh berzina, mau saja. Karena dia sudah minta tolong kepada jin. Tafsiran yang kedua, yaitu jin tambah lancang kepada manusia tersebut. Artinya jin akan menguasai manusia tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, tafsiran yang ketiga dari Zaid ibnu Aslam rahimahullah, bahwa ketika seseorang minta bantuan kepada jin, maka akan ditambahkan rahaqa. Rahaqa di sini ada khaufan, semakin takut dia. Semakin takut dalam menghadapi masalahnya. Semakin takut tidak mendapatkan solusi, semakin tidak tenang. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini benar. Saya pernah nyata, waktu itu saya kajian di Arab Saudi, di depan para tenaga kerja wanita. Kemudian waktu itu kajian tentang tauhid. Memang kajian tauhid itu menarik, kemudian menguatkan hati, menambah iman. Makanya orang kadang-kadang suka pengajian tauhid karena dia menambah iman. Suatu ketika kajian, lagi asik-asik kajian, ibu-ibu ngangkat tangannya. Tentunya waktu itu keadaannya saya di luar ruangan, ibu-ibu di dalam. Dan tidak ada yang memisahkan kami kecuali dinding. Meskipun ada kaca, tapi saya duduk di belakang itu. Ada ibu-ibu ngangkat tangan. Ustaz, saya nanya. Saya bilang, Bu, kita lagi kajian, pertanyaan setelah kajian. Tidak, sekarang saya maunya. Baik, silahkan. Beliau mengatakan, kenapa dari tadi perut saya panas?
panas, semakin panas, terutama diucapkan tentang kalimat tauhid, tentang ajaran tauhid. Maka saya langsung menuduh ibu tersebut. Apa yang ibu kerjakan sebelum pergi ke Indonesia? Saya pakai susuk. Susuk 4 di pipi, 4 di perut. Gasan apa pian pakai susuk? Maka beliau menjawab, agar majikan yang saya datangi tunduk patuh dengan perintah saya. Minimal, kata beliau, saya tidak dilecehkan oleh majikan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, langsung saya kejar, apa yang ibu rasakan? Maka beliau mengatakan, Ustaz, setiap kali saya sholat, lihat, fazaduhum rahaq, bertambah kepada mereka kesusahan, bertambah kepada mereka rasa takut. Setiap kali sholat saya merasakan panas di pipi dan panas di perut. Tidak akan menambahkan kecuali kerugian dunia akhirat. Persis sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang memakai cincin yang dia anggap mendatangkan kekebalan, kebaikan, perlindungan, dan padahal kadang-kadang pemakaian jimat itu cuma sugesti, kadang-kadang. Ya, dia pakai 10 tahun pinahnya, ya, tidak ada yang mencopet dia. Sekalinya sidin tukang copetnya. Ya, nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang cuma sugesti, pakai tasbih misalkan. Tasbih ini pinahnya terus dibisikkan oleh syaitan. Seakan-akan ada sesuatu di dalamnya, padahal tidak ada. Ya, padahal tidak ada apa-apa. Maka ada orang di zaman Rasulullah SAW memakai cincin, kemudian kata Rasulullah SAW, "Mahadha? Untuk apa ini? Kenapa dipakai?" Orang tersebut menjawab, "Minal wahinah, agar aku terjaga dari kelemahan." Artinya agar aku kuat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Enzi'ha, lepaskan dia. Fa innahu la yaziduka illa wahnan. Wa idza mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan." Lihat, dunia akhirat kena. Lepaskan dia. Sesungguhnya tidaklah menambahkan cincin yang kamu anggap mendatangkan perlindungan dari kelemahan tadi, kecuali akan menambahkan kepadamu kelemahan. Dan jika kamu mati, kamu masih memakainya, maka ma'aflahta abadan. Kamu tidak akan pernah beruntung selamanya, dunia akhirat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yakini baik-baik, Pak, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih penyayang kepada manusia dibandingkan Allah, Rabbnya manusia. Harus kita pahami itu baik-baik. Dan terus yakinkan dalam hati, tempa itu dalam hati. Tidak ada yang lebih penyayang, lebih pengasih, lebih bijaksana, tidak pernah berbuat adil kepada manusia dibandingkan Allah, Rabbnya manusia. Lalu kenapa kita minta tolong kepada selain Allah? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab pertama, kenapa sihir dikategorikan kesyirikan. Sebab yang kedua, yaitu kenapa sihir dikategorikan kesyirikan dan kekufuran. Karena di dalam praktek sihir, santet, guna-guna, pelet, dan yang semisalnya, pasti terdapat penghinaan terhadap simbol-simbol syariat Islam atau hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sihir termasuk kesyirikan, kekufuran? Karena pasti di dalamnya terdapat praktek menghinakan syariat Islam, menghinakan hal-hal yang merupakan rahmat Allah, yang merupakan hal-hal yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh, misalkan memakai mushaf di kakinya untuk dijadikan sebagai pijakan tatkala buang air besar. Mushaf dipakai di kakinya, dijadikan sebagai pijakan ketika buang air besar.
Ini menghinakan Al-Quran. Dan setiap orang yang menghinakan salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Makanya mereka ingin sekali menghinakan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya yaitu sengaja sholat tanpa wudu.
sengaja sholat tanpa wudu. Ya. Kenapa? Untuk menghinakan perihal sholat. Dia tahu bahwasanya tidak sah sholat kecuali dengan berwudu. La salata bi ghairi tuhur. Riwayat Bukhari. Tidak sah sholat tanpa wudu. Kita sudah membicarakan pada pertemuan kemarin atau pertemuan 2 malam yang lalu bahwa peniadaan sesuatu itu ada 3 macam. Peniadaan zat, peniadaan kesahan, dan peniadaan kesempurnaan. Maka tidak ada sholat kecuali dengan wudu. Maksudnya tidak sah sholatnya kecuali dengan wudu. Dia langgar ini, sengaja sholat tanpa wudu. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan, dia halalkan. Ini yang membuat mereka kesyirikan, masuk ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Di antaranya juga yaitu menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul di sini pertanyaan, yang paling sering disuruh menyembelih adalah hewan ayam. Kenapa? Kada kambing? Hah? Kemahalan. Ya. Menyelisihi syariat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebabnya adalah karena ayam itu salah satu hewan yang membangunkan manusia untuk sholat subuh. Dan selalu seperti itu, praktek sihir ujung-ujungnya adalah membuat orang tidak sholat. Selalu. Makanya yang kada sembahyang, sholat, jangan-jangan apa? Kena sihir. Karena syaitan membuat dia tidak sholat. Sholat adalah benteng terakhir manusia untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu praktek yang merupakan penghinaan terhadap syariat Islam adalah menyembelih hewan, disembah, diserahkan kepada selain Allah. Nah, ini menghinakan syariat nusuk ataupun syariat menyembelih. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk daripada menghinakan syariat Islam, simbol-simbol Islam, syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah dalam Islam adalah melakukan perbuatan seksual tetapi dengan maharim, dengan wanita-wanita yang merupakan mahramnya. Na'udzubillah, dengan ibunya. Na'udzubillah, dengan anak perempuannya. Na'udzubillah, dengan saudari perempuannya dan semisalnya. Karena kita tahu dalam Islam, salah satu dosa besar adalah ityanul maharim, mendatangi, berzina dengan wanita-wanita yang merupakan mahram kita. Ini lebih bejat dibandingkan berzina biasa. Maka Bapak Ibu, mereka melakukan itu untuk menghinakan perbuatan zina. Maka ini penyebab kenapa mereka perbuatan sihir, santet, guna-guna, pelet, termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat sekarang beberapa video untuk bisa kita ambil pelajarannya, dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan terakhir kita sebagai muqaddimah. Insyaallah nanti kita akan nyalakan Mas. Kita akan pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pembacaan kitab kita tentang sihir. Baik, untuk menunggu sebentar, ini agak ada beberapa waktu. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Mana mic-nya? Biar terdengar. Nyalain Mas. Bagaimana masalah sulap itu, Tat? Bagaimana masalah sulap? Bagaimana hukum sulap? Kalau bagaimana masalah sulap, saya nggak bisa nyulap. Bagaimana hukum sulap? Maka jawabannya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sulap
itu adalah merupakan ketangkasan hati, ketangkasan tangan. Ya, ketangkasan tangan. Kadang dengan ketangkasan tangan tersebut dia menipu mata manusia. Maka secara bahasa dia adalah sihir. Tetapi sulap jika tidak meminta bantuan, nah ini pentingnya tadi membicarakan poin tadi. Jika tidak meminta bantuan kepada jin, syaitan, maka dia tidak termasuk daripada sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka pada saat itu tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Taib. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya akan memperlihatkan beberapa video tentang ini. Lihat, ini adalah praktek sihir. Selalu Pak, mungkin bisa dimatikan, bisa atau gimana, terserah ya, karena tidak terlalu jelas di beberapa. Selalu Pak, praktek sihir selalu ada prakteknya. Lihat, ini adalah, mohon maaf ibu-ibu, ini adalah pembalut perempuan ya, dan di dalam pembalut tersebut terdapat tulisan ayat kursi ya, terdapat tulisan ayat kursi. Dan lihat, selalu di dalam praktek sihir ada buhul-buhul. Ya, ada buhul-buhul. Ini yang disebut dengan buhul-buhul. Ikatan-ikatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad." Dan aku berlindung dari keburukan wanita-wanita penyihir, an-naffatsat, yang meniup pada ikatan-ikatan, uqad, buhul-buhul. Ya. Dan ini yang saya ceritakan ini adalah Syekh bernama Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau adalah ketua divisi pemberantasan dukun dan sihir. Jadi di dalam kerajaan Arab Saudi itu ada namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Di sana ada divisi-divisi, divisi pemberantasan sihir dan perdukunan. Beliau bercerita bahwa ini praktek untuk satu keluarga, 7 keluarga semuanya kena. Dan lihat, Bapak Ibu saudara-saudari, semuanya ada buhul. Dan sihir yang paling manjur melalui rambut. Itu yang terjadi kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sihir yang paling manjur adalah melalui rambut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, fi mushtin wa musyatah, yaitu pada 1 helai dan 2 helai rambut pada sisir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya berpesan juga bahwa sihir akan manjur dia selalu dengan buhul-buhul yang ada. Dan kebalikannya berarti untuk menghancurkan praktek sihir yang paling manjur adalah menemukan buhul ini. Caranya bagaimana? Kalau Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui 2 malaikat yang beliau bermimpi akan 2 malaikat tersebut, dan ru'yal anbiya'i haqqun wa wahyun, dan mimpinya para nabi adalah benar dan wahyu. Maka kita bagaimana? Kita melakukan juga sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berdoa kepada Allah. Maka jangan pernah lupa berdoa. Jangan-jangan buhulnya dia dapat. Jangan-jangan buhulnya dihancurkan oleh alam melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, melalui angin, melalui api, melalui macam-macam.
Ya, jangan-jangan buhulnya tersebut tanpa kita kita sadari, akhirnya kita dapat dan semisalnya. Ini semua adalah, nah ini yang saya sebut, Bapak Ibu saudara-saudari perhatikan yang tadi disebutkan, ini adalah tulisan ayat kursi dengan darah haid. Ya, tulisan ayat kursi dengan darah haid. Pegang baik-baik, sihir semakin, tapi jangan dilakukan. Sihir semakin mencela agama Allah, maka semakin manjur. Semakin merendahkan agama Allah, maka dia semakin manjur. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini adalah semacam ramuan-ramuan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh buruk ke dalam diri manusia. Kita sudah pelajari bahwa sihir itu ada hakikatnya. Benar kalau seandainya ada paku di kaki, sudah pelajari belum pada pertemuan sebelumnya? Hah? Belum? Ya, sihir itu ada hakikatnya. Artinya, apa dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul bahwa sihir memang ada? Sudah kayaknya. Ya, sudah kita pelajari dalil-dalil dari Al-Quran bahwa sihir itu memang ada. Lihat, mereka menggunakan binatang-binatang yang tercela dalam Islam. Di antaranya toke, cecak, yang dianggap tercela dalam agama Islam, yang diperintahkan untuk dibunuh dan semisalnya. Dimasukkan ke dalam situ praktek-praktek sihirnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat gambar yang lain sekarang. Sekarang ini lihat, ini rumah yang mana rumah ini adalah rumah kosong yang tidak dihuni. Nah, kemudian didapati di rumah ini praktek sihir. Timbul mungkin pertanyaan, bagaimana divisi pemberantasan dukun dari polisi amar ma'ruf nahi mungkar ini mendapatkan seperti ini? Maka jawabannya mudah, yaitu bahwa tukang sihirnya dibekuk, ditangkap, lalu diinterogasi, lalu dia memberitahu bahwa praktik sihir saya di sini, di sini, di sini, sambil kemudian langsung membawa kamera. Lihat di sini para ikhwah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka selalu ada buhul, jarum, kemudian ikatan-ikatan, selalu seperti itu, karena memang yang melakukan sihir selalu ada buhul. Maka jangan tertipu. Meskipun surban sebesar perahu, jenggot panjang sampai perut, ya, kemudian hafal Quran, imam masjid di Masjid Imam Syafi'i, bukan ukuran. Siapa yang membuat praktek ini? Ente sahir, dukun, tukang tenun, ya, bukan ukuran. Jangan tertipu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian perhatikan juga, tadi ingin saya tunjukkan bahwa lihat di sini, lihat ada buhul-buhulnya, ada ikatan-ikatannya, selalu seperti itu. Dan jangan langsung dimusnahkan, tetapi ini praktek diruqyah. Kemudian nanti dibuka benang-benang tersebut. Maka saya peringatkan kepada kaum muslimin, jika ada yang memberikan hadiah berupa barang-barang kepada saudara sekalian, kalau memang itu bukan dari orang yang kita percayai, terutama di zaman sekarang, maka hati-hati. Karena jangan-jangan di dalamnya terdapat praktek sihir yang kita tidak ketahui. Kemudian perhatikan di sini, Bapak Ibu saudara-saudari, lihat di sini pakai kertas aluminium foil. Tujuannya adalah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahwa praktek sihir semakin dia tidak hancur, maka pada saat itu terus saja dia manjur, berpengaruh. Dan aluminium foil adalah kertas yang sulit untuk hancur, tidak seperti kertas biasa, ya. Makanya mereka memakai ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan kepada gambar yang lain. Ini lihat, ini adalah praktek mencari buhul. Lihat di mana? Di gurun pasir. Subhanallah. Dan orang Arab Saudi, subhanallah, pergi ke masjid ya pakai bajunya ini. Ya, sekolah bajunya yang ini.
Mungkin main bola, hadiri pertandingan sepak bola juga bajunya ini. Mencari praktek sihir juga bajunya ini. Lihat sekarang di tengah gurun pasir. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Semakin dia tidak diketahui, maka berarti praktek sihirnya akan tetap manjur. Akan tetap berpengaruh buruk. Ya. Dan sangat dalam sekali. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya pesan, kalau ada yang suka mengobati, disuruh menanam sana, menanam sini, ya depan rumah, di tengah hutan, sampai sungai, maka jangan pernah percaya kepada orang tersebut. Apapun statusnya di masyarakat. Ya. Ingat selalu tadi kaidah, fazaduhum rahaqa. Tidak menambahkan kepada kita kecuali kerugian, dosa, kelancangan terhadap Allah, kelemahan. Itu selalu pegang itu. Walau taruhannya nyawa. Walau taruhannya nyawa. Jangan pernah kita percaya minta kepada jin. Lihat, disimpan di mana? Disimpan di dalam tanah, dimasukkan ke dalam kaleng. Ini semua tujuannya adalah agar tidak hancur. Ya, kemudian pada saat itu dilakban. Lakbannya juga lakban yang paling susah. Saya pernah membawa ini, Pak. Lakban bentuk yang coklat ini. Itu nggak masuk X-ray. Ya, sampai dibongkar barang-barang saya. Jadi nggak terkena detektor, nggak terkena. Maka ini paling kuat Bapak Ibu saudara-saudari kalau dilihat di sisi lakbannya. Kemudian di dalamnya ada plastik untuk menjaga agar prakteknya tidak hancur. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan, lihat plastiknya pun berlapis-lapis. Saya pernah menjelaskan bahwa di kerajaan Arab Saudi, di divisi ini juga, mereka akhirnya menyebarkan menyelam di tepi Laut Merah. Ternyata dapat begitu banyak praktek-praktek sihir, rupanya dibuang di sana. Karena di laut tidak ada yang menghancurkannya. Ya. Nah, ini apa? Ikan tongkol binanya. Lihat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pasti selalu ada buhulnya. Pasti selalu ada buhulnya. Ya. Karena memang itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan apabila ada praktek seperti ini, maka hati kita jangan pernah takut. Tidak ada boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman tentang buruknya praktek sihir ini. Allah berfirman, "Wala yuflihus sahirun." Artinya, para tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Di dalam ayat yang lain, "Wala yuflihus sahiru haitsu ata." Orang-orang yang melakukan kesihiran tidak akan pernah beruntung apapun yang mereka kerjakan. Ini disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat Thaha ayat 69, kemudian juga surat Yunus ayat 77. Jangan pernah takut. Ya. Lihat di dalamnya ini prakteknya. Sekecil itu ya, selalu ada buhulnya. Ya, selalu ada buhulnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang buruk akhlaknya dan buruk akidahnya, mencelakakan kaum muslimin. Lihat, ini harus dibuka ya, benang-benang ini lihat benang. Benang-benangnya jika ada buhulnya, ikatannya harus dibuka. Dan pengalaman pribadi Bapak, Ibu, saudara-saudari ketika masih di Arab Saudi, ada waktu itu seorang majikan Arab Saudi datang ke kantor. "Ya akhi, tolong saya. Lihat ini praktek keluargamu." Maka diperlihatkan kepada saya rambut-rambut terikat. Dalam hati saya, subhanallah, ini bagaimana membukanya? Karena dia harus dibuka, tidak boleh dihancurkan. Maka pada saat itu dibacakan atasnya Al-Fatihah terus-terusan, maka tidak terasa dengan izin Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, itu rambut, bayangkan Bapak, rambut diikat satu-satu. Bagaimana kecilnya, dan itu harus dibuka. Maka terbuka sendiri dan saya mengalami sendiri. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ya, harus diruqyah. Diruqyah baru setelah itu dimusnahkan.
Dan jangan pernah takut, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa, ya Musa la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan takut, sesungguhnya engkau lebih tinggi dari mereka. Sama seperti itu, ketika kita berhadapan dengan tukang sihir, maka jangan pernah takut, innaka antal a'la. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lihat yang lain. Sekarang kita lihat beberapa praktek dari praktek-praktek atau beberapa jimat. Ini tujuannya saya perlihatkan adalah agar kaum muslimin mengetahui bahwa yang memberikan seperti ini, lihat ini rajah namanya. Ya, ini rajah. Ya. Tulisan-tulisannya rajah, dan setiap angka-angkanya ada saja senantiasa maknanya yang disebut dengan angka-angka primbon. Ya, ini ada. Maka yang diberikan seperti ini hancurkan, musnahkan. Ustadz, lihat lagi. Ya, ini bentuk-bentuknya. Perhatikan, nanti akan di zoom oleh beliau. Ya, itu angka-angka. Maka walaupun ada orang mengatakan, Ustadz, kami memiliki itu, tapi rumah kami nyaman-nyaman saja. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, meskipun seseorang tidak merasakan bahwa di dalam rumahnya ada sesuatu, tetapi dia memiliki tulisan-tulisan ini, maka hancurkan, musnahkan sambil diruqyah. Ya, musnahkan, dibakar, tetapi bajunya jangan diminum. Nah, ini adalah juga jimat-jimat yang digantungkan. Ya, yang digantungkan. Baik kadang-kadang di mobil, di rumah, dijadikan gesper dan semisalnya. Sekarang lihat, ada pemandangan menarik pada ini. Tidak terlihat jelas ya. Ini saya ganti dulu playnya sebentar ya. Sekarang lihat. Ini tadi. Ini sama. Ya. Ini perhatikan. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jimat-jimat yang digantung, dipakai. Dijadikan kalung, dijadikan gesper, digantung di rumah dan semisalnya. Di dalamnya ternyata banyak sekali tulisan-tulisan yang membuat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Ya. Lihat, di sini ada bintang. Di sini ada tulisan la ilaha huwa. Tidak ada Tuhan. Itu maksudnya. Enggak ada sembahan. Berarti tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada semua yang disembah. Ateis. Tidak ada pengecualiannya. La ilaha illallah. Tidak ada illanya. La ilaha huwa. Kemudian di sini ya, gambar dari ayam. Kenapa? Karena memang ayam simbol orang untuk bangun subuh. Salat yang paling mulia. Allah menyebutnya sebagai Quran. Wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan salat fajar Allah menyebutkan saking mulia. Ya, Quran fajar. Dan Quran fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang berjaga di malam hari ingin pulang ke langit untuk gantian dengan malaikat siang hari. Semuanya terkumpul pada salat subuh. Nah, diperintahkannya oleh sihir tenun orang-orang yang melakukan praktek sihir ini untuk menyembelih ayam, tujuannya ini agar tidak mengerjakan sholat subuh. Lihat di sini termasuk daripada racun sihir. Meskipun tulisannya Arab, orang kadang-kadang tidak mengetahui apa maknanya. Dan aneh kadang-kadang Pak, sebagian manusia itu suka kalau seandainya
mengkoleksi yang sudah lama, hal-hal yang antik-antik, wasi-wasi tuha. Ini zaman misalkan ada ada cincin Nabi Sulaiman, dibungulinya habis-habisan. A'udzubillah. Ulun pernah mendapati itu di Masjid Nabawi, berjualan cincin. Jasidin ulun dengarakannya Sidin berbicara lawan yang lainnya. Ini cincin Nabi Sulaiman, pian memakainya sudah sampai 2 bulan, langsung sugih datang mana-mana. Ulun lihat nang berjual ini kada sugih-sugih jua. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang kadang-kadang sukanya yang lama-lama, antik-antik, tulisannya begini, kemudian dibuat-buat menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini juga termasuk daripada, nah ini juga lihat, perhatikan di sini. Ya, lihat ini tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan terpotong-potong untuk menghinakan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau senantiasa menulis surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi Sulaiman menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ucapan yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, tetapi dihinakan dengan menulisnya satu-satu huruf. Kemudian juga terbalik menulisnya. Lihat, di sini Ar-Rahman, Allah terbalik tulisannya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim juga terbalik tulisannya. Ini semua menghinakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah untuk diagungkan, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kadang-kadang orang tidak paham seperti ini. Tuh, Jarsiden, tulisannya aja berpisah-pisah. Jadi sesuatu yang aturan itu menghinakan dianggap sebagai sesuatu yang mengagungkan. Aneh ini. Ini semua tahu apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya? Kebodohan. Imam Al-Qayyim mengatakan al-jahlu da'un qatilun. Kebodohan adalah penyakit yang membinasakan. Ya, yang aturan menghinakan Islam, menghinakan syiar Islam, termasuk dianggap sebagai mengagungkannya. Wallahu a'lam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini selanjutnya, ini sudah kada heran lagi kita melihat lebih banyak di Banjar binanya daripada di Arab Saudi. Ya, lihat. Ini yang disebut dengan tamimah. Tamimah artinya adalah jimat-jimat yang terbuat dari benang-benang hitam yang dikalungkan, digelangkan kaki, digelangkan tangan pada anak-anak kecil untuk menjaga mereka dari mara bahaya, dari gangguan jin, dari penyakit. Ini lebih parah lagi, jimatnya berbentuk salib. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Kezaliman di atas kezaliman. Ini sama raja tadi yang sudah kita lihat tadi, raja. Dan subhanallah Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman lihat ini raja, saya berhenti di situ, lihat angka-angkanya, ya. Saya pernah berhadapan dengan kawan-kawan yang sudah bertobat, dulunya pembaca buku primbon. Ya, bertobat alhamdulillah setelah mengenal kajian tauhid dan meninggalkan, dan memang beliau mengakui bahwa angka tersebut mempunyai makna-makna tersendiri. Ya, angka itu mempunyai makna-makna tersendiri. Kemudian juga tulisan-tulisan seperti ini, saya juga pernah punya pengalaman. Ada orang ketika kita jelaskan seperti ini, dia bertobat, keluarkan dompetnya, kemudian Ustaz, nih, saya sebelum ke Arab Saudi, saya pergi kepada seorang pintar, yang dianggap pintar tentunya menurut orang bodoh ya. Maka akhirnya disuruh dipegang, dimasukkan ke dompet, dibawa kemana-mana.
Maka tolong Ustaz, ini dibaca apa maksudnya? Apa tulisannya? Para ikhwah sekalian, tulisannya Arab, tetapi Arabnya Arab Melayu. Meskipun saya terbata-bata membacanya karena tidak terbiasa, akan tetapi maksudnya paham. Apa maksudnya? Baca Al-Fatihah 9 kali tanpa nafas. Bisa pian? Ya, dijamin mati. Kada kebal karena mati. Nenek moyangnya para tukang sihir Fir'aun, dan walhamdulillah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kerang-kerang juga. Ya. Ini perhatikan. Kerang-kerang maka lebih baik jauhkan, keluarkan dari rumah-rumah kita karena itu termasuk hal yang bisa mendatangkan jin ke dalam rumah-rumah kita. Cincin, sudahnya ini kalau usah dipadahkan lagi. Ya. Cincin yang beraja habis jual, kadang-kadang dihalalkan untuk dijual. Auzubillah. Ya, bagaimana kita akan tentram, nyaman, kita akan bermudah beragama, rasa aman akan ada di tengah-tengah kita kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan saya pesan, kalau ada yang memberikan cincin, maka perhatikan mungkin di dalam cincin tersebut ada raja-raja. Saya pernah mendapati, ada seorang suami istri, waktu itu berumrah sama saya, masih muda, suaminya ganteng, istrinya cantik, luar biasa. Kayaknya, karena lu gak ada melihat juga. Ya, habis itu mereka berdua sampai pulang ke Indonesia malah bertengkar. Bertengkarnya aneh Ustaz, kata beliau. Dan ini kejadian nyata. Bahwa, sebentar, ini nanti kita akan perhatikan. Dan kejadiannya aneh bahwasanya setiap kali masuk kamar kami pasti bertengkar. Masuk kamar kami pasti bertengkar. Kalau sudah keluar, ramai. Tidak ada pertengkaran. Maka saya katakan itu pertanda Anda di dalam kamar ada praktek sihir. Cari. Ternyata benar. Di dalam kasurnya ada. Subhanallah. Kasurnya hadiah dari orang. Lihat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini perhatikan baik-baik, maka kita tidak bersuudzon kepada orang lain, akan tetapi jika memang hadiah tersebut kita tidak mengenalnya, maka lebih baik kita jauhkan saja. Lihat, sekarang ini lihat. Ini kadang-kadang yang terjual di tengah masyarakat. Apa ini? Al-Fatihah. Tulisannya bagus. Mungkin bisa dijadikan sebagai pajangan. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai waladhdallin. Amin. Bagus tulisannya. Tidak ada penyimpangan. Meskipun sebenarnya dalam Islam hal seperti ini tidak perlu. Ya. Rumah dihiasi dengan kaligrafi, ayat kursi, kaligrafi, Al-Fatihah. Enggak perlu. 1000 kaligrafi tetapi baca Al-Quran, hafalan Al-Qurannya cuma 3 qul, enggak manfaat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, inna ataina. Enggak manfaat. Ya. Ini hanya hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Lihat, meskipun tulisannya bagus, ternyata di belakangnya racun sihir. Ya. Perhatikan sekarang di belakangnya raja-raja. Ini Pak yang disebut dengan raja. Ada tulisan pagar-pagar, ada jembatan Pasar Lama mungkin ini. Ya. Kemudian bintang, kemudian huruf H, Qaf, ya. Di sini disebutkan khair, disebutkan zaki. Ini baik, ini suci dan semisalnya. Ini semua raja. Dan penulisan Bismillahirrahmanirrahim jangan pernah tertipu karena ya Bismillah ini sudah dicampur dengan raja-raja ini. Jangan pernah tertipu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sering jadikan sebagai
penjelasan bahwa kadang-kadang minta air kepada orang saleh menurut fatwa-fatwa para ulama diperbolehkan. Nah, ini sebelum ini saya akan jelaskan dulu. Lihat, perhatikan, kadang-kadang minta air kepada orang saleh diperbolehkan. Ya. Tetapi bacaannya ma'ruf, tidak ada yang sulit. Bacaannya Al-Fatihah saja. Maka ketika kita minta air, orang ini mengatakan, hadangi, aku hendak masuk kamar dahulu. Kada usah, pian sini aja baca. Bapak pian masuk kamar. Sini aja. Sama aja. Makanya saya katakan boleh minta kepada orang yang dianggap saleh karena mungkin doanya dikabulkan oleh Allah, dia penuh kesolehan, jauh dari maksiat, boleh dalam agama Islam. Dan itu yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi bagaimanapun ketika kita pergi seperti itu, ada semacam rasa pengharapan, ketergantungan, keterkaitan dengan makhluk. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan lupa kita pun berhak untuk berdoa sebelum kita minta doa. Lihat di sini sekarang, terutama bagi ibu, daster, ya, daster yang sudah dirajah. Dan di dalam tulisan daster tersebut ada perkara yang menarik yang nanti akan di zoom oleh beliau. Lihat, perhatikan. Lihat, di sini tulisannya apa? Huwa, hu, hawi, hu, ya, rari. Ini semua adalah nama-nama jin. Ya, nama-nama apa? Jin. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jauhi baik-baik. Jangan sampai pernah memakai yang seperti ini, tidak menambahkan kecuali keburukan. Lihat di sini. Wala, ma'a, wala, hiya, al-yaum, hiya. Tidak ada sama sekali makna dari Al-Quran. Di dalam perkataan Arab ada namanya al-jumlah al-mufidah, yaitu kata yang sempurna atau kalimat yang sempurna. Kalimat itu adalah kumpulan kata-kata. Jika dikumpulkan, dia menjadi kalimat yang sempurna. Semua zikir yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul, semuanya adalah min jumlatin mufidah, dari kalimat yang sempurna. Bisa kita lihat, contoh misalkan, subhanallah, alhamdulillah, maha suci Allah, segala puji hanya milik Allah, Allahu Akbar, ya, bukan huruf-huruf ataupun kata-kata yang sendirian yang tidak ada makna. Misalkan hu, nggak ada maknanya, ya, nggak ada maknanya. Ha, nggak ada maknanya. Hi, nggak ada maknanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Semua zikir dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan ajaran beliau, selalu termasuk daripada jumlah mufidah. Nggak ada makna. Azan, lihat azan, nggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha, jumlah mufidah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu dipertanyakan juga ketika ada orang berzikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Apa setelahnya? Karena ketika kita memanggil Allah, maka apa maksudnya? Ya, misalkan saya memanggil seseorang, Mas, 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 maunya apa ente?
karena tidak ada manfaatnya seseorang untuk memiliki yang seperti ini. Lihat lagi ada mushaf Al-Quran. Di sini terdapat pelajaran menarik. Mereka memakai Al-Quran, tetapi kita tahu bahwa Al-Baqarah adalah ayat yang paling manjur untuk menahan sihir, jin di dalam rumah. Mereka membaca juga Al-Quran. Dan dua ayat terakhir adalah dua ayat yang paling mereka tidak sanggup untuk melawannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah." Barang siapa yang membaca di setiap malam dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dua ayat tersebut akan mencukupkannya. Para ulama tafsir hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Imam Nawawi mempunyai makna apa maksud daripada dua ayat tersebut menjaganya, mencukupkannya. Salah satu tafsirannya adalah, lihat, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tidak ada. Mereka tidak cantumkan, tidak sanggup. Dan ini kejadian nyata, Bapak Ibu. Sering mengalaminya. Bagi siapa yang sering meruqyahnya, dia akan sering mengalaminya. Setiap kali melewati dua ayat tersebut, maka orang yang diruqyah pasti tidak akan pernah tahan. Dan saya pesan, siapa saja yang meruqyah, ketika dia sudah mulai ketawa-ketawa, cekikikan, mengganggu keikhlasan, kemudian dia mengatakan bahwasanya bacaannya salah, tajwidnya salah, dibenarkan. Itu semua adalah menunjukkan agar menunjukkan dia sakit dan dia tidak sanggup untuk dibacakan, agar kita goyah membacanya. Maka terus saja baca. Ya, terus saja baca. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, maka dua ayat tersebut mencukupkannya dari sihir, jin, keburukan, maling dan semisalnya. Baca dua ayat tersebut setiap malamnya. Sekarang kita perhatikan video terakhir. Video terakhir sebelum kita tutup kajian ini dan masuk kepada pertanyaan. Perhatikan sekarang. Ya, ini dukun beneran, bukan dukun palsu. Ceritanya begini, ya. Sebelum saya perlihatkan ini, dukun beneran. Jadi ada pelajaran menarik. Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil yang cerita ini, yang ada di video ini, beliau bercerita bahwa dukun ini ditangkap setelah kami berjam-jam menunggu dia di luar masjid. Ternyata dia ahli masjid, ahli zikir. Ya, ahli zikir, bawa tasbih kemana-mana. Maka ditangkap. Kemudian ketika ditangkap, menangis. Tatkala menangis, ketika ditanya, kenapa menangis? Ma yubkik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian sang dukun ini mengatakan, saya mempunyai ribuan jin. Kenapa tidak ada satupun yang memberitahu saya kalau saya mau ditangkap? Maka sang Syekh Adil bin Tahir Al-Muqbil mengatakan bahwa kami punya 3 jawaban minimal untuk engkau kenapa kami bisa tangkap. Yang pertama, kamu kurang sesajimu. Maka dia katakan, enggak. Indi imra'ah fil bait. Saya punya perempuan di rumah. Pak, yang namanya dukun asli itu sudah lewat masa seks, masa porno, masa hubungan seksual, udah lewat dia. Dia lebih parah dari itu. Kalau seorang dukun sihir mengatakan seperti itu, berarti dia maksudnya adalah saya punya piaraan perempuan di rumah. Setiap kali perempuan itu haid, darah haidnya diambil, dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka nggak mungkin saya sesajinya kurang. Sebab yang kedua, mungkin da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Rasulullah SAW mengatakan, wa da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi tidak ada antara
dengan Allah penghalang. Mungkin orang yang dipisahkan, suaminya yang dipisahkan dari istrinya gara-gara kamu berdoa kepada Allah. Anaknya yang dipisahkan dengan orang tuanya gara-gara kamu berdoa kepada Allah. Keluarganya cerai-berai gara-gara kamu berdoa kepada Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu. Doanya orang terzalimi. Saya ingat saudara saya karena Allah di masjid ini, yaitu saudara Irsyad. Waktu itu saya naik mobil sama beliau. Ustaz, hati-hati katanya, itu lagi hujan. Orang biasanya menyumpah kalau lagi hujan. Yang satu naik motor, yang satu naik mobil. Ya, yang naik mobil ini kan akhirnya kesana kemari. Kemudian kecipratan naik motor, jalan kaki ataupun yang pakai sepeda. Maka biasanya mereka menyumpah Ustaz. Maka hati-hati. Lihat, perkara seperti itu penting. Jangan sampai kita menzalimi orang yang kita tidak rasakan. Ya, apalagi sampai sengaja menzalimi orang. Karena da'watul mazlum laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doanya orang terzalimi tidak ada jarak antaranya dengan Allah penghalang, enggak ada. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah Maha Adil. Hambanya yang terzalimi, Allah pasti akan murka kepada orang yang menzaliminya. Maka kemudian sebab yang ketiga. Jadi si dukun ini tetap menangis sebab yang ketiga. Dan ini pelajaran bagi kita. Kami sebelum menangkap engkau dari rumah kami, dari kantor kami mengucapkan bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala hina kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka faqad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dia akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu. Ini penyebabnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi ini dukun beneran, bukan palsu. Sebagaimana yang
maka itu yang diinginkan oleh syaitan dan jin mengganggu manusia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali ke kitab kita. Nah, jika ada pertanyaan matikan sih. Mohon yang tahu dimatikan. Cabut ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana tanggapan pian masalah piring anti basi? wabarakatuh. Piring anti basi. Piring anti Basi. basi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piring anti basi. Di mana adanya? Di Banjar. Ya, saya tidak tahu. Maka saya tidak bisa menghukumi sesuatu yang saya tidak tahu. Mungkin nanti kalau sudah tahu pada pertemuan yang akan datang saya akan beritahukan. Nanti kalau sudah ada kabar yang begitu valid saya akan jawab insyaallah taala. Karena para ulama mengatakan al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah merupakan cabang dia menggambarkan sesuatu tersebut. Jadi harus dia tahu benar apa itu baru dia bisa menghukuminya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Ya, Ibu, silakan, Bu. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik, barak. Titipan pertanyaan. Apa hukumnya suami istri yang sudah berpisah, talak 3, namun masih berkumpul di satu rumah karena ingin menjaga perasaan anak-anak? Kemudian, mungkin karena lama berkumpul, si istri mempunyai perasaan lagi terhadap suaminya dan dia pergi ke dukun untuk meminta tolong agar mantan suaminya kembali menyayanginya. Terima kasih. Ya, dua-duanya tercela dalam Islam. Yang pertama, hidup serumah dalam keadaan talak 3. Maka istri tersebut merupakan bukan mahramnya lagi. Maka ditakutkan dia melakukan perbuatan zina. Dan perbuatan ini masuk ke dalam firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka jika wanita yang sudah ditalak 3, dia tidak diperbolehkan untuk bersama dengan laki-laki yang merupakan bekas suaminya, kecuali kalau wanita tersebut menikah lagi, kemudian setelah menikah lagi mungkin cerai lagi, baru dia bisa untuk kembali lagi. Adapun apa yang disebutkan tadi, maka itu perbuatan tercela, ditakutkan mendekatkan diri kepada perbuatan zina, dan sudah terbukti dalam pertanyaan tadi disebutkan bahwa akhirnya timbul perasaan kembali. Tetapi karena sudah talak 3, hukum dalam Islam disebutkan kalau sudah talak 3 maka harus menikah dengan nikah yang sah karena perasaan cinta dan merasakan bagaimana hubungan dengan pernikahan yang kedua tersebut, dengan suami dari pernikahan yang kedua tersebut, hatta yadzuqu usailataha wa tadzuqu usailatah, sampai si suami yang kedua tersebut merasakan lezatnya, manisnya dengan si istri ini, dan sampai si istri juga merasakan manisnya. Adapun kalau seandainya pernikahannya dibuat bulat, maka ini termasuk daripada mendatangkan laknat Allah, dan itu termasuk dari dosa besar. Itu pertanyaan pertama dan itu jawabannya. Adapun yang kedua, apa hukumnya pergi ke dukun agar sang suami mau dengan sang istri itu lagi? Maka jawabannya ini lebih terlaknat daripada yang pertama. Ini lebih tercela perbuatannya daripada yang pertama, karena perbuatan yang kedua mengandung kesyirikan dan tidak ada dosa yang paling besar dibandingkan dosa kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fiik barak. Seringkali kita di tengah masyarakat khususnya orang Banjar, waktu bertajak rumah itu ada penyembelihan ayam misalnya. Lalu
darahnya itu dipalitakan ke tiang-tiang itu Ustaz. Inggih. Itu yang sering. Tapi bukan ulun. Yang ulun tanyakan apa nama praktik tersebut. Kemudian apa hukum kita beribadah di tempat yang kita tahu bahwa rumah tersebut ditajaknya dengan cara demikian. Iya. Barakallah. Wafik barakallah. Maka hukum praktek tersebut adalah termasuk daripada penyimpangan agama dari dua sisi. Yang pertama yaitu perbuatan mengada-ngada dalam agama, perbuatan bid'ah. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya sebagai bentuk ibadah, padahal beliau mampu. Kemudian tidak ada yang melarang beliau, dan kemudian beliau tidak ada yang menahannya untuk mengerjakannya, tapi beliau tidak lakukan, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka itu berarti perbuatan yang mengada-ngada. Yang kedua, dari perbuatan mengada-ngada ini akhirnya terdapat kesyirikan. Karena sebenarnya inti dari perbuatan itu ya memalitkan darah ke tiang-tiang palit ya. Itu 35 tahun kada menyebutnya. Hanyar mendengar wahin dari sidene. Memalitkan darah, makanya terasa lezat sekali lisannya berbicara. Memalitkan darah itu termasuk daripada tujuannya adalah meminta perlindungan kepada yang dianggap menghuni tanah tersebut. Nah, di sini berarti terjadi permintaan perlindungan kepada selain Allah. Disitulah yang disebut dengan kesyirikan, karena terjadi praktek penyamaan antara selain Allah, yaitu jin yang menghuni tanah tersebut sebelumnya, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu minta perlindungan. Maka ini termasuk perbuatan kesyirikan dan dijauhi, ya, dijauhi karena dia diharamkan dalam agama Islam. Dan subhanallah, kita dalam agama Islam tadi kan kita sudah melakukan tasfiyah, membersihkan, tidak boleh kita katakan. Lalu bagaimana tarbiyahnya, mendidiknya? Lalu apa yang boleh? Orang kadang-kadang mencari gantinya. Maka kita katakan dalam agama Islam selalu ada gantinya yang lebih baik dan lebih sempurna. Yaitu diantaranya ketika kita ingin melakukan pembangunan rumah, maka pertama kali yang kita lakukan adalah mengucapkan bismillah. Kemudian ucapkan doa-doa minta perlindungan. Di antaranya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihinna." Tidak ada seorang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca 3 surat tersebut. Kemudian juga membaca doa-doa, di antaranya doa singgah di sebuah tempat, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Baca doa itu niscaya dia akan mendapatkan perlindungan yang lebih sempurna, lebih kuat dari apa yang dia lakukan dengan memalit-malit tadi. Wallahu a'lam. Adapun sholat di dalamnya, maka selama tidak ada praktek syirik ataupun kesihiran di dalam rumah tersebut, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Artinya tidak ada terlihat misalkan ada patung, ada jimat, ya, ada sesuatu yang disembah selain Allah, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan dengan disolati apa yang mengundang dari perbuatan-perbuatan jin tadi menjadi hilang. Biasanya masih ada kain menggantung di ujung di atas tuh. Maka ini tidak diperbolehkan untuk Harus melakukan praktek-praktek ibadah di dalamnya, karena ditakutkan ibadah tersebut akan Allahu a'lam. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Wafiq barak. Tadi kita lihat di video di raja-raja tadi banyak terdapat simbol bintang. Mungkin mengapa kebanyakan para dukun itu menggunakan simbol bintang? Apa maksud dan makna simbol bintang tersebut?
Iya, disebutkan dalam hadis Rasul, man iqtabasa syai'an minan nujum faqad iqtabasa syai'an minas sihr. Yang belajar ilmu bintang, maka dia sesungguhnya dia telah belajar ilmu dari sihir. Jadi bintang itu simbol untuk mengetahui sesuatu. Ya, simbol untuk praktek kesihiran. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan tentang doa yang terzalimi waktu berkendara tiba-tiba jatuh karena licin melewati polisi tidur. Apakah ini suatu kezaliman bagi yang memasang polisi tidur tersebut? Ini pertanyaan jamaah Masjid Imam Syafi'i. Dan bagaimana hukumnya jika orang yang jatuh tersebut menyumpah? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, entah saya yang salah ini yang meletakkan polisi tidur atau yang salahnya yang mengendarai kendaraan. Ya. Maka masalah polisi tidur bahwa di sana ada maslahat, ada mafsadah. Islam itu ad-din mabniun 'alal masalih. Agama itu dibangun di atas maslahat. Kalau seandainya meletakkan itu di tengah jalan untuk sebuah maslahat kebaikan, agar tidak terjadi kecelakaan, banyak orang yang ngebut, maka ini diperbolehkan. Tetapi ketika polisi tidur tersebut setiap meter, nah ini mafsadah, kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Bahkan itu ditakutkan nanti masuk ke dalam meletakkan gangguan di tengah jalan, yang mana aturannya menghindarkan gangguan termasuk iman yang paling lemah. Adnaha imatatul adza 'anil tariq. Ya, Rasulullah SAW bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Iman itu sekitar 70 lebih bagiannya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari tengah jalan. Ditakutkan kalau seandainya terlalu banyak merepotkan orang yang melakukan perjalanan dengan mobilnya, sepedanya, motor atau yang semisalnya, maka ditakutkan ini malah meletakkan gangguan di tengah jalan. Tapi dilihat maslahat dan mafsadahnya. Maka saya katakan tidak bisa menjawab ini apakah dia terzalimi atau tidak. Tergantung kelihatannya bagaimana. Ya, wallahu a'lam. Cukup kiranya karena sudah masuk pertanyaan yang akan datang pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian